Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus tolong kami untuk kami belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami belajar bersama-sama, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pernahkah ketika kalian mau mengerjakan sesuatu, taunya tidak jadi? Misalnya kamu mau membaca Alkitab, tiba-tiba malas. Mau beribadah atau mau sekolah minggu kok terasa tidak bersemangat. Ada yang membuat diri kita tidak jadi untuk melakukannya. Nah, seperti cerita Alkitab kita hari ini, bagaimana bangsa Israel mau membangun kembali bait Allah, tetapi terhambat oleh situasi kondisi pada saat itu. Nah, kisah ini ditulis di kitab Esra 4 ayat 1-24. Mari kita baca sama-sama ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia. Tidak ada pekerjaan yang tidak diganggu oleh iblis, apalagi pekerjaan Tuhan. Selalu ada gangguan, sehingga membuat orang terkadang tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Nah, anak-anak, perbuatan yang mau-maunya sendiri itu adalah dosa. Dan bangsa Israel mau melakukan kehendaknya sendiri, dan itu adalah perbuatan dosa. Tapi bukan orang Israel saja yang berdosa. Kamu, saya, dan orang-orang yang percaya juga berdosa. Iblis dengan tipu dayanya membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan berbagai cara membujuk bangsa Yahudi untuk bekerja sama dengan sekelompok orang yang menawarkan diri untuk bergabung dalam pembangunan bait Allah. Tetapi ada penolakan dan mengakibatkan orang-orang menjadi marah sehingga mengganggu pembangunan bait Allah. Nah, bangsa Israel mau membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Nah, Zerubabel dan Yesua dengan rombongannya mendapat kunjungan dari orang Yehuda dan Benyamin. Nah, mereka menawarkan kerjasama dengan cara ikut membangun bait Allah. Tetapi Zerubabel, Yesua menolak bantuan mereka. Penolakan tersebut membuat para musuh Israel mulai mempunyai niat jahat. Nah, untuk menghentikan pembangunan bait Allah. Akibatnya, pekerjaan mereka untuk membangun bait Allah terhenti. Nah, anak-anak, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semua punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita harus melakukannya dengan setia, taat, dan harus berhati-hati untuk menghadapi dunia ini yang semakin jahat. Nah, seperti contoh yang agung, yang mulia, yang sangat luar biasa. Dia diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, ya, menebus dosa manusia, dosa kamu, dosa saya, dengan cara disiksa, dihina, dicambuk, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita di dalam dunia ini, agar iman kita terus bertumbuh dengan cara berdoa, mau terus belajar firman-Nya, setia datang kepada Tuhan. Nah, maukah anak-anak yang sudah percaya untuk melakukan yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, agar hidup kita bagi Kristus? Mau ya anak-anak? Untuk anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus menolong kami agar kami mau melakukan hal yang benar di hadapan Engkau ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan Yesus supaya hidup kami semakin hari diubahkan agar hidup kami bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Habatus